Apa yang kau bawa? Tanya Dinda. Ini makanan Tuan Nyonya. Jawab pelayan itu. Oh ya, dari dapur kediaman. Atas rekomendasi dokter. Ya Nyonya. Saya sendiri yang membawa makanan itu dari dapur. Dinda melirik ke arah Sera yang sepertinya sedang tersenyum karena melihat Dinda yang mulai percaya. Dinda berpura-pura tak tahu ada Sera yang tengah mengawasinya. Biar aku saja yang membawanya masuk. Baik Nyonya. Sekilas pelayan itu juga tersenyum tipis. Dinda tahu benar jika pelayan itu ada di pihak siapa. Mengamati dengan benar wajah pelayan itu, mungkin Dinda akan memberi pelajaran padanya nanti. Dinda membawa masuk makanan itu ke dalam. Namun belum sampai ke dalam kamar suaminya, Dinda membuang makanan itu di tempat sampah. Kenapa dibuang sayang? Tuan Evan yang mendengar kedatangan seseorang keluar dari kamarnya. Ah ini, tadi sudah diendus-endus tikus. Hi banyak tikus di sini. Benarkah? Padahal belum lama pengawal sudah membasmi mereka. Pengawal yang mana? Ada, memangnya kenapa? Enggak, cuma mau tanya bagaimana caranya membasmi tikus itu. Tuan Evan sepertinya tahu apa yang sedang mengganggu pikirannya. Perlahan mendekati Dinda dan memeluknya. Sudah jangan marah lagi. Mari aku bawa kau menemui ayah mertua. Serius. Dinda yang tadinya terlihat kesal, berubah menjadi sumringah dengan garis senyum yang sangat mengembang di wajahnya. Benar dong. Mana kemarikan tanganmu? Dinda memberikan tangannya, merapat dengan tangan Tuan Evan. Bergandengan tangan keluar dari paviliun Tuan Evan. Kau tahu? Dinda berbisik. Apa? Aku belum cuci tangan tadi berkebun. Enggak apa-apa. Anggap saja vitamin buat cacing di perut kita. Ah so sweet banget loh sayang. Dinda sangat antusias saat menginjakan kaki di halaman rumah seseorang. Ayah ada di sini. Ini rumah siapa? Tanya Dinda. Ini rumah Dr. John. Dia dokter terbaik di kota ini. Matanya berbinar-binar, terlihat kerinduan yang begitu dalam dari seorang putri kepada ayahnya. Ayah Dinda datang. Tuan Evan menggandeng tangan Dinda menuju ke dalam rumah itu. Memegangnya erat seakan ingin memberitahu pada dunia jika Dinda adalah miliknya dan akan selalu begitu selamanya. Tuan, sapa Dr. John. Bagaimana keadaan ayah mertuaku dok? Tanya Dr. John. Keadaannya masih kritis. Meski ada perubahan, namun perubahannya belum terlalu signifikan. Bagaimana dengan racunnya? Untunglah racunnya berhasil ditekan. Anak buah Anda membawanya tepat waktu kemari. Sehingga nyawanya bisa tertolong. Dinda meremas tangan Tuan Evan begitu merinding ketika melihat ayahnya yang tak berdaya di atas bangsalnya. Kenapa dengan ayahku? Ucap Dinda lirih. Ingin menyapa namun tak bisa, ingin memeluk tapi tak lara. Dinda hanya bisa menahan tangisannya. Tak apa sayang. Ayah akan baik-baik saja. Jujur, aku belum pernah melihat pria sekuat itu. Ayahku memang orang yang kuat. Ayah akan sembuhkan. Ya, tentu saja. Bukankah kita akan mengantar ayah ke tempat bunda nanti? Dinda memeluk Tuan Evan, ayahku Evan. Sebaiknya Tuan dan Nyonya pulang saja. Tak baik sebenarnya pasien yang sedang kritis dibesuk begini. Keadaannya yang belum stabil, hingga belum diizinkan untuk dibesuk sebenarnya. Baiklah, kami akan pulang saja kalau begitu. Tolong pastikan ayah mertuaku akan seperti sedia kala. Titah Tuan Evan. Baik Tuan. Aku akan mengerahkan semua kemampuanku. Ayo sayang kita pulang. Ajak Tuan Evan. Dinda tak menjawab, matanya masih begitu lekat dengan sosok Pak Dimas yang sangat ia rindukan. Ayah butuh istirahat sayang. Aku janji,
Setelah keadaan ayah membaik, aku sendiri yang akan mengajakmu kemari. Dinda hanya mengangguk sedih, berusaha untuk tetap tegar demi semua orang yang menyayanginya. Ayah harus segera sembuh. Bunda menunggu ayah. Rasa cinta yang begitu tulus tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Penjabaran cinta itu sendiri pun mungkin hanya hati yang bisa mengungkapkannya. Dulu Tuan Evan begitu mencintai Sera karena kecantikannya. Dia gadis yang pintar dan sangat manis perlakuannya. Memperlakukan Tuan Evan bak pangeran di negeri dongeng. Tuan Evan yang haus akan kasih sayang tentu sangat bahagia jika diperlakukan dengan penuh cinta. Setiap hari Evan muda akan selalu menunggu Sera di depan gerbang. Dengan sepeda motor yang terbilang mewah 10 tahun yang lalu tentu membuat pasangan itu bak couple of the year. Namun siapa yang menyangka, saat keluarga Evan bangkrut, sikap Sera turut berubah karenanya. Menjaga jarak dengannya dan memilih pergi dengan pria lain. Evan yang begitu mencintai Sera tentu tak bisa menerima sikap yang tiba-tiba berubah itu. Berbagai cara Evan lakukan agar Sera tetap berada di sampingnya. Bahkan dia rela banting tulang kerja sampingan demi mencukupi gaya hidup Sera yang mewah. Meninggalkan dunianya demi gadis pujaan hatinya. Menjanjikan kemewahan pada Sera. Evan bersedia kerja mati-matian untuk membangun perusahaan keluarganya lagi dari awal. Sehingga menyebabkan waktunya yang tersita. Sera yang kesepian melampiaskannya dengan pria lain yang lebih kaya dari Evan. Evan begitu kecewa, sejak saat itu dia tak percaya lagi dengan adanya cinta yang tulus seperti yang ia harapkan. Menikahi begitu banyak wanita untuk membuktikan jika ia bisa melupakan Sera. Dan menunjukkan padanya jika dia bahkan mampu menghidupi banyak wanita di hidupnya. Dan saat itulah Tuan Evan yang kita kenal memutuskan untuk menikahi banyak wanita. Bukan karena cinta, melainkan untuk pembuktian pada dunia. Tuan Evan yang kaya raya selalu dikelilingi wanita cantik. Namun bukan berarti dia suka bermain dengan wanita. Mereka hanya dijadikan bahan pamer saja. Sampai suatu saat ia dipertemukan kembali dengan gadis kecil cucu orang yang menyelamatkan hidupnya waktu kecil. Dia adalah Dinda yang kini berhasil mencairkan karang es di hati Tuan Evan. Dinda yang periang dan tak suka dengan peraturan, lambat laun menjadi mentari di hidup Tuan Evan. Dinda menggenggam tangan Tuan Evan dengan erat. Menyandarkan kepalanya di pundaknya dengan santai. Setidaknya setelah melihat keadaan ayahnya, Dinda tak lagi begitu cemas. Ia yakin, jika tak lama lagi dia bisa kembali berkumpul dengan ayahnya seperti dulu. Mau pulang atau mau jalan-jalan dulu? Tanya Tuan Evan. Pulang saja ya. Aku lelah. Ingin tidur. Ya sudah sayang. Oh ya, kemarin Kak Helen bilang ingin pergi ke kompetisi lukis. Apa kau bisa memberinya izin keluar? Dia ingin keluar. Tanya Tuan Evan. Jangan marah, dia hanya meminta izin saja. Kalau tak boleh ya sudah tak jadi pergi. Boleh saja. Dinda sedikit terkejut dengan jawaban Tuan Evan. Serius? Dinda memastikan. Duarius deh. Tuan Evan tersenyum. Ah makasih sayang. Seru Dinda. Hus jangan kenceng-kenceng. Kasian yang di depan jomblo. Tuan Evan melirik Rendra yang hanya bisa tersenyum sinis. Apanya yang jomblo? Orang dia sudah punya gebetan kok. Gebetan? Iya, itu loh orang yang disuka. Wah benar itu Rendra. Kenapa kau tak menceritakannya padaku? Hah? Nyonya hanya bercanda Tuan. Halah, bohong. Sudah sayang, jangan digoda lagi. Kasihan dia tertekan. Hemi jual mahal banget si asisten kamu sayang. Dia memang agak mirip denganku. Bilangnya tidak,
Tapi aslinya butuh belayan juga. Sindir Tuan Evan. Ekiem. Rendra tampak tak nyaman. Dinda hanya bisa terkekeh. Mendapati Rendra yang salah tingkah itu tentu menjadi hiburan tersendiri untuknya. Akhirnya ketemu kasur. Dinda membanting tubuhnya ke kasurnya. "Dari mana sih kamu?" tanya Tiur. "Jalan-jalan. Enak ya bisa jalan-jalan terus." "Kamu pengin?" tanya Dinda. "Iyalah. Sekali-kali melihat dunia luar kan seru. Kapan-kapan deh. Nanti aku ajak kamu jalan-jalan keluar." "Wah, janji ya?" "Iya Tiur." Duk, duk, duk. Suara gedoran pintu membuat Dinda terkesiap. Siapa itu gedor-gedor pintu? Tiur yang sedang merapikan pakaian Dinda menawarkan diri untuk membukanya. Namun Dinda melarang, membiarkan Tiur menyelesaikan pekerjaannya dulu. Duk, duk, duk. Iya tunggu. Ucap Dinda kesal. Ceklek. Biur. Dinda baru saja membuka pintu saat seember air mengguyurnya. "Apa-apaan ini?" Dinda berteriak. "Rasakan itu. Sera. Kau. Air apa ini?" Dinda merasakan panas di tubuhnya. Seketika kulitnya ruam kemerahan karenanya. "Itu balasan karena kau yang terus mencampuri rencanaku." Sera turut berteriak. "Rencana yang mana? Kau terlalu banyak rencana. Kau sengaja membuang makanan itu kan? Apa kau tak tahu jika aku susah payah menyiapkannya?" Dinda mendengus kesal, mendorong Sera hingga terjerembab ke belakang. Sayang memang karena Sera tak terjatuh. Keburu ditangkap Reni yang setia menjaganya di belakang. Sera balik mendorong Dinda, justru ia yang tersungkur. Tiur yang tahu jika Dinda sedang ditindas segera datang dengan seember air yang dicampur dengan tinta. Biur. Tak segan Tiur mengguyurkan air tinta itu pada Sera dan Reni. Kau. Rasakan itu. Ucap Tiur. Balasan kita setimpal Nyonya Cumi. Ledek Dinda sembari menggaruk lengannya. Obat apa yang kau berikan pada Nyonyaku? Tiur kesal. Bukan urusanmu pelayan rendahan. Ucap Reni. Kau tak sadar diri Memangnya kau seagung apa di sini? Reni tentu tak terima dengan perkataan Tiur, sepertinya jika ada nyonyamu ini kau jadi songong sekali Tiur. Dinda tak berdiam diri, dia menyeret Reni dan memaksanya berlutut. Apa yang kau lakukan? Reni memekik. Apa aku benar-benar harus merobek mulutmu itu Berani sekali kau. Dinda menatap tajam Reni yang justru semakin berani menatapnya. Lepaskan dia sialan. Sera menghempaskan tubuh Dinda ke lantai. Tak terima dengan perlakuan Sera. Dinda dengan sengaja menendang kaki Sera dari belakang. Duak. Sera turut tersungkur hingga bibirnya terhantuk ke lantai dan berdarah. Nyonya. Rena terkejut saat melihat darah yang menetes ke lantai. Sialan. Wah bibirmu seksi sekali kakak. Dinda sekuat tenaga menahan tawanya, melihat Sera yang kesakitan meraba-raba bibirnya yang pecah. Klang. Entah mengapa Sera semakin berani kali ini. Ia mengambil pisau lipat dari sakunya. Dan mengacungkan pada Dinda. Apa-apaan ini? Kau ingin membunuhku? Dinda menelan ludahnya karena takut. Kenapa kau takut? Tenang saja Dinda. Aku hanya ingin menggores sedikit pipimu. Dinda beringsut mundur, ia begitu benci dengan adegan itu. Seperti dejavu, kembali teringat kejadiannya bersama Gusti dulu. Sera berjalan mendekat. Dinda memberi kode pada Tiur untuk pergi mencari bantuan. Namun dengan cepat Reni menahan tubuh Tiur dengan dibantu pelayan Sera yang lain. Dinda menerobos dengan mendorong Sera terlebih dahulu. Berlari tanpa memikirkan alas kaki.
Sial memang, pengawal yang biasa berjaga di depan pavilionnya tengah dipanggil oleh Rendra untuk berkumpul. Tolong. Dinda berlarian dengan kondisi carut-marut. Badan bentol-bentol dan sangat kotor. Mau kemana kau? Saat ini tengah terjadi adegan kejar-mengejar di antara keduanya. Sera yang sebenarnya hanya ingin menakuti Dinda dengan piasunya dan Dinda yang bersandiwara dengan histeris untuk menarik perhatian. Sudah aku lelah. Dinda memegangi lututnya yang terasa bergetar. Hahaha. Sera yang juga lelah memilih untuk berjongkok. Aku akan mengadu pada Evan. Agar kau dihukum. Ini gatal sekali, arg sialan. Coba saja, Evan pasti hanya akan diam. Kenapa? Karena dia masih tak bisa lepas dariku. Percaya diri sekali kau ular hijau. Kau bocah tengil. Kita taruhan saja. Siapa yang akan Evan percaya? Siapa takut? Resiko ditanggung sendiri kau tahu. Sera memegangi dadanya yang terasa nyeri. Mengadu kesakitan di depan Dinda yang masih belum menyadari jika itu bukan sandiwara belaka. Ini belum mulai tahu. Haha. Au. Sera merintih. Kau sungguhan. Dinda mencoba mendekat hendak menolong Sera. Kreas. Dinda begitu tercengang saat pisau itu menggores pipinya. Mendapati darah yang merembes dari celah sempit, Dinda mulai merasakan panas perih di wajahnya. Beraninya kau. Dua ak. Dinda tak segan menendang Sera di perutnya. Arhe. Hentikan. Tuan Evan berteriak dan berlari untuk melerai. Sera yang masih berbaring di tanah tentu semakin melebih-lebihkan apa yang terjadi padanya. Evan tolong. Sera berusaha menggapai-gapaikan tangannya. Dinda apa yang kau lakukan? Tuan Evan menatap Dinda. Hah apa? Dia yang mulai duluan. Lihat badanku bentol-bentol. Dan wajahku. Kau membela ular ini. Ucap Dinda kesal. Tuan Evan mengulurkan tangannya pada Sera. Dengan senang hati Sera menyambut uluran tangan itu. Evan. Sera berpura-pura hendak jatuh dan langsung memeluk Tuan Evan dengan erat. Dinda hanya bisa terdiam, memandangi mereka dengan mata berkaca-kaca. Evan kau begitu. Dinda mulai menangis. Sera. Tuan Evan tersenyum, membelai kepala. Tak apa kan? Tanya Tuan Evan dengan lembut. Tak apa. Untung kau datang tepat waktu. Jika tidak, mungkin aku akan mati di tangannya. Jelas-jelas di sini dia yang pegang pisau. Dinda menunjuk pisau yang terlempar di tanah. Sudahlah Dinda. Kau diam saja sekarang. Evan. Tuan Evan menjerat tubuh Sera ke dalam dekapannya. Tersenyum manis kemudian melempar tubuh Sera ke arah pengawal yang sudah siap siaga di sekitar Tuan Evan. Sera. Evan, kenapa kau mendorongku? Tanya. Cepat bawa dia. Perintah Tuan Evan. Lepaskan. Aku mau dibawa kemana? Evan. Kau tak bisa melakukan ini padaku. Sera terus berteriak ketika pengawal menyeretnya dengan kasar. Dinda begitu bingung dengan apa yang tengah terjadi. Sebenarnya ada apa ini? Tadi kan. Hus. Sekarang kita pergi obati dulu semua lukamu. Lihat, pipi cantik ini terluka. Evan. Apa sayang? Kau pikir aku benar-benar berada di pihaknya? Ingat, beruang kutub ini milik setan kecil. Dinda tersenyum malu ketika Tuan Evan terus menggodanya. Mungkin wajahnya sudah merah padam dibuatnya. Nyonya. Dengan nafas terengah-engah tiur sampai di tempat Dinda berada. Syukurlah kau datang. Cepat bawa Dinda, dan obati semua lukanya. Perintah Tuan Evan pada tiur. Baik Tuan. Mau kemana?
Dinda menahan Tuan Evan dengan memegangi lengannya. Ada pekerjaan penting yang harus aku selesaikan. Nanti aku menyusul. Oke. Dinda mengangguk, menuruti apa yang Tuan Evan katakan. Pergi bersama Tiur meninggalkan Tuan Evan yang masih berdiri di tempatnya. Setelah Dinda dan Tiur menghilang di tikungan jalan, Tuan Evan berbalik badan. Berjalan dengan langkah tegap, mencabut cambuk yang ia selipkan di pinggangnya. Cetaas. Tunggu saja kau. Sera. Apa kalian sudah menemukan keberadaan berandalan itu? Tanya Subroto pada seorang kaki tangannya. Maaf Tuan. Kami bahkan sudah mencari ke seluruh kediaman Tuan Evan. Sepertinya dia tahu jika kami akan mencarinya bahkan sampai masuk jauh ke dalam. Jadi dia menyembunyikan orang itu entah ada di mana. Daak. Subroto melempar sebuah buku tebal hingga mengenai kaca jendela. Aku tak mau tahu. Bagaimanapun caranya, kau harus segera menemukan orang itu. Mulutnya sangat berbahaya jika terbuka. Tuan tenang saja. Saya yakin, jika orang itu belum sadar sepenuhnya. Luka yang ia dapatkan, begitu juga racun yang diberikan. Saya juga tak yakin benar jika dia masih bertahan hidup. Kau jangan terlalu percaya diri. Evan bisa melakukan hal yang mustahil menjadi mungkin. Baik Tuan. Ingat jika kali ini kau gagal, relakan saja nyawamu. Rama. Cepat bawakan aku lagi sabun cairnya. Badanku masih bau. Gerutu Dinda sembari terus menggosok badannya dengan sabun. Gatalnya memang sudah mereda dengan cairan antiseptik yang dokter berikan. Namun bau tubuhnya masih terus saja tercium. Iya ini, aku ambilkan yang baru sekalian. Dinda merebut sabun kemasan baru dari tangan Tiur. Menuangkan setengah sabunnya di kolam mandinya. Apa itu tak terlalu banyak? Bisa-bisa nanti kau jadi buih Dinda. Sesut. Diam. Nyalakan musiknya. Aku ingin berendam biar badanku wangi nanti. Tapi Dinda. Hei, kupukul nanti kau. Bandel ya. Iya sudah deh. Kalau begitu aku pergi sebentar ya siapkan makananmu. Iya Tiur yang cantik. Oke. Dinda memejamkan matanya, menikmati baluran hangat aromaterapi yang Tiur teteskan juga. Ini sangat membuatnya rileks. Kira-kira apa yang hendak Evan lakukan dengan Seraya? Lagi-lagi adegan di mana Evan menyeret sebuah kursi terjadi kembali. Tangan kanannya menyeret kursi, sementara tangan kirinya memegangi cambuk yang menjadi momok menakutkan di kediaman itu. Karena cambuk itu, sudah banyak darah menentes bercucuran. Sera yang diikat tangan kakinya hanya bisa pasrah saat perlahan Tuan Evan berjalan mendekat ke arahnya. Meletakkan kursi yang dibawanya ke depan Sera yang terlihat sangat gugup. Evan. Panggil Sera. Tuan Evan duduk dengan menyilangkan kakinya. Bersender di kursi itu dengan santai. Menatap sinis dan tersenyum menyeringai. Jadi untuk apa kau di sini Sera? Kau sepertinya antusias sekali berada di ruangan ini. Dari wajahmu, kau tak tampak takut sama sekali.